Halo semuanya, kali ini kita akan membahas desain microservice architecture with pattern and principle. Di sini intinya kita akan membahas apa sih desain arsitektur yang ada di beberapa apa namanya arsitektur yang udah ada di current teknologi ya, mungkin mulai dari monolitik, microservice dan lain sebagainya. Apa yang akan kita pelajari dalam course ini adalah yaitu arsitektur desain journey. Di sini di arsitektur desain journey kita akan membahas 4 arsitektur ya, yang jelas yang mana udah pastinya sering diimplement di beberapa company di manapun itu gitu. Di sini yang pertama ada monolitik, kemudian ada modular monolitik, kemudian ada microservices dan serverless. Kemudian di arsitektur desain ini kita ada yang namanya vertical consideration juga. Nah, nanti kita akan discuss satu persatu apa itu decomposition, communication, data management, transaction management, deployment, hingga resilience. Oke, yang pertama kita akan membahas arsitektur desain journey terkait monolithic architecture. Apa sih monolithic architecture itu? Di sini kita akan menjelaskan apa itu monolithic architecture. Yang pertama adalah monolithic architecture ini adalah traditional approach to software development. Jadi ini adalah pendekatan yang tradisional ya terkait pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi sebelum orang mengenal apa itu arsitektur yang bermacam-macam itu, kita kenalnya cuma satu ya, yaitu adalah monolithic architecture. Kemudian yang kedua, developing a complete application as a single unit. Jadi si monolithic architecture ini membuat atau membangun aplikasinya ini sebagai a single unit, jadi cuma satu kesatuan aja gitu. Kemudian most of legacy application are mainly implemented as a monolithic architecture. Jadi mostly apa namanya legacy code atau legacy aplikasi sebelum adanya bermacam-macam model arsitektur itu sebenarnya semuanya dibuild secara monolithic architecture. Kemudian si monolithic architecture ini develop single code base. Jadi code base-nya cuma satu ya. Jadi dia nggak ada banyak repository, nggak ada banyak apa namanya service ya kalau istilahnya. Kemudian UI, business, and DB calls is in a same code base. Jadi mulai UI, secara business logic, DB calls yang ada kayak di gambar sebelah kanan, itu semuanya kita build di dalam di suatu code base yang sama gitu, dalam satu code base. And all application ships with single big deployment with single jar atau bundle file. Jadi semua aplikasi ini kita deploy ketika proses deployment itu kita nge-deploy-nya sebagai satu bundle file, satu kumpulan file yang cuman itu aja gitu. Jadi cuman single bundle file. Kemudian ada advantages-nya yaitu easy to get start and debug. Kemudian disadvantages-nya difficult to manage, hard to implement new feature. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya si monolithic architecture ini dia mudah untuk dimulai dan mudah untuk proses debugging atau mencari kesalahan atau proses tracking code. Kemudian secara disadvantages-nya, kekurangannya itu susah untuk manage dan manage dalam ini adalah terkait masalah penambahan new feature gitu. Penambahan new feature karena dia memang saling berrelasi satu sama lain. Jadi ketika kita simpulkan apa itu monolithic architecture, yaitu arsitektur yang mana ini adalah yang dipahamin oleh semua software developer. Yang pertama kali dipelajari sama semua software developer itu otomatis monolithic architecture, yang mana si monolithic architecture ini di dalamnya ada user interface, ada business logic, ada data access, hingga ada database access juga di situ. Jadi semua semua proses yang ada di monolithic architecture itu hanya ada di dalam satu repository atau satu bundle file aja. Kemudian kapan sih kita harus menggunakan si monolithic architecture ini? Yaitu ketika kita lagi building small application atau ngebuat aplikasi yang tergolong masih kecil gitu. Kemudian yang kedua, small team at founding stage. Jadi misalnya kayak di startup yang konten itu until 5 members ya, yang mana engineer-nya masih dikit nih. Misalnya masih ada 2 sampai 5 member, ini
akan sangat bagus ketika kita menggunakan monolithic architecture, kayak gitu. Kemudian small application with predictable scale and complexity. Jadi small aplikasi yang kecil yang kita bisa memprediksi nih kapan harus kita scale dan secara kompleksitinya seperti apa. Kemudian di tim yang don't have any advanced skill to scale and manage complexity. Jadi monolithic architecture ini sangat cocok kepada tim-tim yang mana di tim tersebut masih belum memiliki skill yang cukup mumpuni untuk scaling dan managing complexity, seperti itu. Kemudian monolithic architecture ini juga sangat cocok digunakan untuk proof of concept and quick launch, yaitu untuk testing new idea on market. Jadi misal gini, misal kita udah research ke market kebutuhannya apa sih, butuh aplikasi model kayak gimana sih, istilahnya apa namanya, untuk testing ke market aja sih. Apakah aplikasi yang mau kita buat ini prototipenya, istilah prototipenya, kita lempar prototipenya ke market, apakah market engage dengan yang kita punya, apakah market cocok dengan idea kita gitu. Nah, itu kita bisa implement monolithic architecture terlebih dahulu rather than kita implement arsitektur yang lain. Kemudian tim yang tidak memiliki expertise di microservice gitu. Jadi kalau memang secara tim kita belum mumpuni untuk implement microservice, ya monolithic architecture ini jadi jawabannya gitu sih. Kalau kita simpulkan, kapan sih kita menggunakan aplikasi monolithic ini? Ya, yang jelas untuk membuat aplikasi yang masih kecil dengan tim yang masih kecil juga, yang mana timnya belum memahami apa itu scaling dan complexity, kemudian timnya juga belum memahami microservice secara keseluruhan, dan apalagi aplikasinya itu masih berupa prototipe yang perlu testing ke market. Seperti itu sih. Mungkin itu untuk kapan lebih tepatnya kita menggunakan monolithic architecture. Nah, kemudian kita membahas terkait benefit of monolithic architecture. Apa sih kelebihannya dari monolithic architecture ini? Kelebihannya yaitu adalah simple to develop, karena monolithic ini adalah standar untuk standar apa ya, standar pembuatan aplikasi gitu, standar pembuatan aplikasi yang paling basic, yaitu bisa mengimplementasi si monolithic ini. Jadi semua engineering team, semua software developer pasti memiliki pengalaman yang bagus untuk implementasi ini. Jadi kalau teman-teman mulai ngoding menggunakan framework apapun itu, biasanya pertama kali running aplikasi itu dari semua framework itu menyarankan untuk melakukan monolithic architecture, gitu. Jadi ketika kita misal belajar Express.js atau Nest.js, ketika running di lokal itu pasti awalnya itu pertama kali kita ngehit itu pasti running di monolithic architecture. Kemudian easier debugging and testing, karena memang dia jalan di satu service aja, di satu apa namanya, ya di satu service aja. Jadi di satu repository itu kita bisa mencari apa ketika ada kesalahan atau ketika kita lagi building something di situ, itu kita lebih mudah untuk debugging, karena apa, prosesnya pasti di situ-situ aja gitu. Kalau memang kita implement MVC, ya kita paling nyari dari root-nya, dari controllernya, dari modelnya gitu, dari view-nya apakah ada yang error, dan itu hanya berkutat di repo tersebut gitu. Different than kayak microservice architecture mungkin yang kita harus ngedebak satu persatu service yang saling berkomunikasi kayak gitu. Jadi si monolithic ini akan lebih mudah proses debugging and testingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah simple to deploy, kayak kita sempat mention tadi ya di slide sebelumnya, karena memang kita running in one service gitu. Jadi kita nggak perlu nge-handle many deployment gitu. Nggak perlu nge-handle many deployment, seems like microservices yang mana mereka deploy harus berbarengan juga ke semua service gitu. Misal kita punya more than one service, ya kita harus ngedeploy bareng-bareng ya, karena mungkin ada dependensi satu sama lain gitu. Karena si monolithic ini just one file atau just one bundle file gitu, jadi ini akan lebih mudah untuk proses deployment-nya seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih yang kita bahas masalah monolithic architecture. Nah, apa yang akan kita bahas lagi di next pertemuan yaitu challenges of monolithic, apa aja sih
tantangan ketika kita menggunakan monolitik. Kemudian kita akan bahas juga masalah desain principle of monolitik, design and iterate monolitik di e-commerce app. Kita akan mengambil use case di e-commerce app, kemudian evaluasi proses development dari monolitik, dan kemudian kita akan discuss terkait problem apa aja yang dihadapi ketika kita menggunakan aplikasi monolitik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait monolitik di benefit, when to use, dan pengertiannya dari aplikasi monolitik. Itu aja sih. Terima kasih.